Oke, balik lagi sama gua, Bang Relix. Kali ini gua akan membahas tentang trailer terbaru Doctor Strange Multiverse of Madness. The nightmare begins. Oke, sebelumnya gue cuman mau kasih tahu kalau misalkan ini full opini gua. Gue bisa benar, gue bisa salah. Kalau misalkan kalian ada pendapat lainnya, bisa komen. Oke, yang pertama kita bahas dari awal munculnya Doctor Strange yang udah terbaring di markasnya Illuminati. Di situ kita tahu bahwa Illuminati adalah sekelompokan orang superhero dari universe lain yang mempunyai kekuatan super seperti lainnya. Yang seperti kita tahu yang baru dikonfirmasi baru Charles Xavier atau Profesor X. Kalau kalian dengar Doctor Strange ngomong I have the same dreams every day. Every night, I dream the same dream. Ya kayak gitulah intinya. Di situ dia bilang dia punya mimpi yang sama setiap hari. Sama kalau lu perhatiin itu sama dengan kata-kata Wanda setelah scene Doctor Strange itu. Wanda juga bilang setiap pagi dia memimpikan hal yang sama. Cuma menurut gua Wanda ini kan di trailer ini dia terlalu cemas, dia terlalu kayak dijelasin banget kalau dia tuh khawatir sama anak-anaknya. Yang kayak kita tahu bahwa di film WandaVision anak-anaknya udah mati ketika dunianya si Wanda ini udah dihapus. Jadi dia udah ikhlas sama anak-anaknya, dia udah ikhlas sama si Vision juga. Tapi kenapa di trailer ini anak-anaknya muncul lagi? Menurut opini gua ini dari universe lain. Anak-anak dari universe lain, terus Scarlet Witch-nya juga dari universe lain. Bedanya kalau misalkan yang masa sekarang, yang masanya Wanda, dia udah ikhlas, tapi di universe lain kan kita nggak tahu. Bisa aja di universe lain si Scarlet Witch-nya masih belum ikhlas, dia masih nggak rela lah anaknya pergi. Jadi dari sini si Wanda ini nyari dari berbagai universe untuk nemuin anaknya dan akhirnya ketemu. Pokoknya di video ini kita dijelasin banget bahwa si Wanda ini terlalu difokuskan untuk ke anaknya. Doctor Strange kan awalnya emang lawan Wanda karena tujuan Doctor Strange untuk memulihkan, untuk membenarkan si multiverse yang rusak ini, sedangkan Wanda dia yang mau menerobos multiverse lain untuk mencari anaknya. Nah, balik ke scene Wanda yang zombie. Kalau lu perhatiin itu bajunya sama di kredit, sama kayak di kredit scene WandaVision. Bajunya persis sama. Gua nggak tahu mungkin itu dari multiverse lain atau zombie atau yang lain. Kalau di situ kan terlihat emang zombie. Balik lagi ke scene waktu Doctor Strange ngelawan si Mordo di markasnya Illuminati. Your reckoning is long overdue. Kita kan lihat nih kalau misalkan si Mordo ini ngeluarin pedang, kita nggak tahu itu pedang apa, cuma menurut gue ya mungkin Dragon Fang, atau gue lihat dari beberapa teori dari beberapa sumber juga sih katanya itu Dragon Fang. Cuman kan kalau misalkan Dragon Fang itu sama kayak pedangnya Valkyrie, terus Doctor Strange juga masih di borgol. Nah dari situ udah stop, berpindah ke scene yang paling gue penasaran, yang paling gue excited, dimana Sinister Strange atau Defender Strange ini dia keluar punya mata lagi di atas jidatnya. Dia punya mata 3. Kita nggak tahu itu kekuatannya apa, belum dijelasin sama sekali. Cuman kalau di komik itu adalah mata dimana dia bisa melihat dari seluruh universe yang ada. Dia bisa melihat apa yang terjadi. Jadi mungkin menurut gua si Sinister Strange ini datang buat ngasih tahu si Doctor Strange kalau misalkan dia udah tahu apa yang bakal terjadi ke depannya. Menurut gue sih itu kalau misalkan di komik emang kayak gitu. Kalau si kegunaan mata 3 itu dia bisa ngelihat dari berbagai universe. That's why di What If kan juga ada nih potongan scene waktu si Sinister Defender Strange ini matanya 3, cuman dia cuma beberapa klip kan, cuma beberapa potong doang.
nggak dijelasin itu masih kekuatannya apa, cuman ngeluarin laser doang. Terus balik lagi ke scene dimana ada zombie Doctor Strange. Mungkin menurut gua setelah si Doctor Strange sama Wanda berantem, tokoh villain utamanya itu mungkin zombie Doctor Strange ini. Kita nggak tahu seberapa OP, dari kelihatannya sih menurut gua udah serem banget ya, soalnya dia wujudnya kayak waktu si Doctor Strange lawan Thanos yang 1000 bayang itu. Nah, bedanya nih zombie, cuman kita nggak tahu seberapa kuat. Oh iya, yang di mata itu sebenarnya kalau di komik itu harusnya bukan mata, itu Eye of Agamotto atau kalungnya yang Time Stone, harusnya itu. Kenapa gue bilang dia bisa ngeliat dari universe, dia bisa loncat-loncat universe, dia bisa merubah waktu itu. Kalau di komik itu matanya Eye of Agamotto itu di mata. Cuman kan itu udah hilang, kita nggak tahu di universe lain mungkin masih ada. Cuman kan yang di universe MCU sekarang itu udah hilang, udah diambil Thanos, udah dibalikin juga ke universe-nya masing-masing. Mungkin aja itu mata Marvel buat kekuatan lain yang kita akan di surprise oleh Marvel. Kita nggak tahu kegunaannya. Yang mau gua sharing sih di sini, kalau misalkan kita udah tahu nih bahwa musuh pertama Doctor Strange pasti si Wanda. Terus Charles Xavier juga udah confirm. Terus zombie Wanda ada, zombie Doctor Strange juga ada, Mordo balik lagi, Illuminati juga ada. Kita lihat ke depannya kayak gimana. Semoga dari 2,5 jam yang dibuat Marvel ini bakal epic, bakal seru, bakal ya bagus lah, dramanya dapet, semuanya dapet. Karena kan dramanya pasti ada dari dramanya si Wanda sama anaknya, terus si Vision sama si dokternya yang cewek itu, terus ke Doctor Strange sama si Wanda. Pasti banyak plot twist sih yang gue bilang ya. Semoga action dapet, adventure juga dapet. Cuman kalau lebih keren lagi, semoga ada Loki sih. Sama satu lagi gue lupa, untung gue inget, si wujud Iron Man yang lain, Iron apa ya namanya, gue lupa lagi. Pokoknya wujud Iron Man yang lain dari universe lain itu kayaknya kan gua waktu itu pernah berpikiran kalau misalkan yang manusia laser itu Monica Rambeau kan, yang ada di film Captain Marvel sama di WandaVision. Cuman setelah di zoom lagi ternyata bukan, dan dikonfirmasi dari beberapa sumber juga bukan, ternyata itu Iron Man dari universe lain. Ya kita nggak tahu, rumornya sih Tom Cruise, cuman gue nggak gitu percaya sih sama Tom Cruise jadi Iron Man. Menurut gue sebenarnya sah-sah aja, cuman kayak tetap sih nggak ada yang bisa gantiin RDJ sebagai Iron Man, karena itu salah satu favorit gue juga. Oke, karena video trailer yang leak videonya cuma 1 menit, mungkin segini aja yang bisa gue bagikan hari ini. Semoga apa yang gue sampein bisa menjadi pengetahuan buat kalian semua. Ini opini gue, kalau misalkan gue ada salah kalian bisa komentar, bisa membenarkan. Terus kalau misalkan kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis juga di komentar bawah, ntar bakal gue baca, supaya kita bisa dapat pengetahuan bareng-bareng, kita bisa dapat ilmunya, teorinya bareng-bareng semua. Dan semoga film Multiverse of Madness ini sesuai dengan ekspektasi kita. Ya di atas No Way Home lah gue bilang. No Way Home aja udah seru banget, cuman ya semoga aja setara lah serunya, supaya di Phase 4 ini banyak-banyak film seru. Karena menurut gue Eternals kurang, Shang-Chi lumayan, cuman gue bilang masih kurang, Venom juga masih kurang. Paling yang bagus baru NWH. Terus menurut gue seriesnya Loki sama
seriesnya Hawkeye. Itu doang. Ya, untuk sekarang sampai sini aja. Kalian bisa like, subscribe, semoga biar gua lebih semangat lagi bikin videonya. Oke, dadah.